Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem reproduksi merupakan suatu sistem yang sangat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, saya, Nur Latifatul Kolbi, akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya. Sistem reproduksi pria bertanggung jawab untuk menghasilkan dan mengeluarkan semen. Semen adalah campuran antara sel sperma dengan cairan hasil ekskresi kelenjar aksesoris, mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur. Organ reproduksi eksternal, skotrum sebagai pelindung testis dan menjaga suhu testis agar sesuai untuk memfasilitasi pembentukan sperma. Penis sebagai alat kopulasi. Organ reproduksi internal, testis sebagai penghasil sel sperma dan hormon reproduksi. Epididymis sebagai tempat pematangan sel sperma. Vas deferens sebagai penyalur sel sperma dari epididymis ke ductus ejakulatori. Ductus ejakulatori sebagai penyalur sel sperma dan cairan semen ke uretra. Kelenjar aksesoris sebagai penghasil cairan semen meliputi vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar bulbouretra atau kelenjar Cowper, dan uretra sebagai saluran pengeluaran urin dan semen. Hormon reproduksi pria. 1. Kelenjar endokrin berupa hipotalamus. Hormon yang dihasilkan GnRH. Fungsi secara umum mendorong hipofisis anterior, mensekresikan FSH dan LH, regulasi pembentukan sperma. 2. Kelenjar endokrin berupa hipofisis anterior. Hormon yang dihasilkan pertama, LH. Fungsi secara umum menstimulasi produksi hormon testosteron oleh sel Leydig pada testis, regulasi pembentukan sperma. Yang kedua, hormon yang dihasilkan adalah FSH. Fungsi secara umum menstimulasi aktivitas sel Sertoli sehingga dapat memfasilitasi spermatogenesis dengan berperan sebagai penutrisi sel germinal spermatozoa, regulasi pembentukan sperma. 3. Kelenjar endokrin berupa testis. Hormon yang dihasilkan adalah endokrin, pada umumnya testosteron. Fungsi secara umum yang pertama, menstimulasi pematangan fungsi organ reproduksi laki-laki dan mendorong terjadinya perkembangan sekunder pada remaja laki-laki. Kedua, mendorong perkembangan calon gonade embrio menjadi testis. Yang ketiga, memfasilitasi spermatogenesis, regulasi pembentukan sperma dan determinasi seks. 4. Kelenjar endokrin berupa testis atau sel Sertoli. Hormon yang dihasilkan inhibin. Fungsi secara umum menekan hipofisis anterior agar menurunkan produksi FSH agar jumlah sel sperma cukup untuk menekan spermatogenesis saat jumlah sel sperma cukup. Regulasi menekan pembentukan sperma. Spermatogenesis, proses pembentukan sel sperma terjadi di testis, tepatnya di tubulus seminiferus, melalui 3 tahapan. Yang pertama, spermatogenesis, karakteristik meliputi pembentukan spermatogonium dan pembelahan meiosis untuk menghasilkan spermatosit primer. Yang kedua, meiosis, karakteristik. Dalam sekali prosesnya terjadi 2 tahapan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Spermatosit primer mengalami meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder mengalami meiosis 2 menghasilkan 4 spermatid. Yang ketiga, spermiogenesis. Karakteristik, tahapan diferensial sel spermatid menjadi sel spermatozoa yang punya ekor, badan atau bagian tengah, dan kepala. Sistem reproduksi wanita menghasilkan sel telur, hubungan seks, dan menstruasi. Kehamilan. Dalam hal kehamilan, organ reproduksi wanita yang berperan adalah tuba fallopi, rahim, dan ovarium. Organ reproduksi eksternal. Mons pubis mengandung kelenjar untuk mengeluarkan minyak dan feromon yang meningkatkan daya tarik seksual. Labia mayor memukus dan melindungi organ reproduksi luar lainnya. Labia minor mengelilingi saluran yang menghubungkan bagian bawah rahim dan saluran yang membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Klitoris memiliki bentuk berupa tonjolan kecil dan sangat sensitif. Vestibula, saat seorang wanita merasa bagian ini akan terasa banyak darah dan membesar. Organ reproduksi internal.
Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks keluar tubuh. Organ ini juga dikenal sebagai jalan lahir. Ovarium menghasilkan telur dan hormon reproduksi pada wanita. Serviks atau leher rahim berfungsi untuk melindungi rahim dari infeksi dan sebagai jalan masuk sperma saat berhubungan seksual. Uterus, rumah bagi janin yang sedang berkembang. Hormon reproduksi wanita. 1. Hormon reproduksi GnRH, kelenjar penghasil hipotalamus. Fungsi menstimulasi kelenjar hipofisis anterior atau pituitary anterior untuk menghasilkan FSH dan LH. 2. Hormon reproduksi FSH, kelenjar penghasil pituitary anterior, berfungsi sebagai menstimulasi pembentukan dan perkembangan folikel dalam ovarium. Menstimulasi folikel ovarium menghasilkan hormon estrogen. Hormon reproduksi LH, kelenjar penghasil pituitary anterior, berfungsi sebagai menstimulasi terjadinya ovulasi, memacu pertumbuhan korpus luteum sehingga bisa menghasilkan estrogen dan progesteron. 4. Hormon reproduksi estrogen, kelenjar penghasil folikel ovarium korpus luteum, berfungsi untuk menstimulasi ciri seks sekunder pada wanita, mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi wanita, kelenjar mamai, sekresi cairan di serviks atau lahir rahim, serta dalam proses kelahiran. Bersama dan progesteron memicu penebalan endometrium. Yang kelima, hormon reproduksi progesteron, kelenjar penghasil korpus luteum, berfungsi sebagai merangsang pertumbuhan endometrium uterus untuk persiapan implantasi, menghambat kontraksi uterus, meningkatkan viskositas muskus pada serviks. Yang keenam, hormon reproduksi inhibin, kelenjar penghasil folikel tersier korpus luteum, berfungsi sebagai menghambat produksi FSH dan menurunkan LH pada level yang lebih rendah. Oogenesis. Sel induk telur atau oogonium kemudian akan matang dan bermitosis menjadi oosit primer. Oosit primer akan membelah secara meiosis, tapi hanya sampai fase profase atau tahap pertama mitosis. Oosit melanjutkan pembelahan meiosis 1 yang menghasilkan dua sel haploid yang disebut oosit sekunder untuk sel yang lebih besar, sedangkan sel yang berukuran lebih kecil disebut badan kutub primer. Oosit sekunder dan badan kutub primer mengalami pembelahan meiosis 2. Pada tahap ini, oosit sekunder akan membelah menjadi dua sel, yaitu satu sel berukuran normal yang disebut ootit dan satu sel yang berukuran lebih kecil yang disebut badan kutub sekunder. Menstruasi. Menstruasi adalah keluarnya darah akibat peluruhan endometrium, tepatnya bagian stratum fungsionalis, melalui vagina setiap bulannya. Siklus menstruasi atau siklus uterus meliputi 3 fase. Yang pertama, fase menstruasi. Peluruhan endometrium atau stratum fungsionalis biasanya terjadi hari ke-1 sampai ke-5. Fase proliferasi. Regenerasi stratum fungsionalis biasanya terjadi pada hari ke-7 sampai ke-14. Dan yang terakhir, fase sekretori. Sekresi berbagai zat oleh stratum fungsionalis yang disiapkan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kehamilan. Kehamilan adalah proses yang terjadi dari pembuahan sampai kelahiran. Proses ini dimulai dari sel telur yang dibuahi oleh sel sperma, lalu tertanam di dalam lapisan rahim dan kemudian menjadi janin. Ciri-ciri tanda kehamilan 1 bulan: kram dan timbul bercak, sering buang air kecil, dan konstipasi, mudah kelelahan, merasa mual, ada rasa logam di mulut, indera penciuman sensitif, perubahan mood, pusing dan seperti ingin pingsan, sering merasa lapar, dan terlambat haid. KABI atau Keluarga Berencana merupakan program skala nasional yang dikelola oleh Badan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Program Keluarga Berencana mendorong masyarakat untuk memakai alat kontrasepsi guna mencegah atau menunda kehamilan sehingga saat yang tepat. Beberapa jenis alat kontrasepsi yang bisa digunakan meliputi pil KB, suntik KB, implan, IUD, vasektomi, dan tubektomi. Tujuan KB:
Membentuk keluarga kecil sejahtera sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga tersebut. Mencenangkan keluarga kecil dengan cukup 2 anak. Mencegah terjadinya pernikahan di usia dini. Menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda atau terlalu tua, atau akibat penyakit sistem reproduksi. Menekan jumlah penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Kelainan reproduksi pada wanita. Salah satu contohnya adalah endometriosis. Terjadi ketika jaringan yang membentuk lapisan dalam dinding rahim tumbuh di tempat lain di dalam tubuh, menyebabkan nyeri haid yang hebat, pendarahan menstruasi yang deras, nyeri saat berhubungan seksual, serta sulit hamil. Penanganan endometriosis yaitu pemberian obat antiinflamasi non-steroid, terapi hormon untuk penghentian produksi hormon estrogen, prosedur operasi seperti laparoskopi, laparotomi, dan histerektomi. Kelainan reproduksi pada pria. Salah satu contohnya adalah epididymitis. Terjadi akibat adanya peradangan pada epididymitis, yakni saluran di dalam scrotum yang menempel pada testis. Saluran ini berperan untuk mengangkut serta menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis, menyebabkan buah zakar bengkak dan nyeri. Air mani mengandung darah, nyeri saat buang air kecil dan ejakulasi, serta gangguan kesuburan. Penanganan epididymitis dan pemberian obat antibiotik dan obat pereda nyeri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.